Marilah kita dengarkan lantunan indah dari Qur'an terbaik Kalimantan Barat kepada Ibu Muzaina dengan hormat. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu berbahagia, untuk acara selanjutnya sejenak kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua DPC PKB Kuburaya kepada Bapak Zainal Abidin dengan hormat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadiran yang terhadirkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini. Dapat syukur kami seluruh jajaran pengurus DPC Kuburaya atas kehendak yang dari Allah Subhanahu wa taala dapat melaksanakan acara syukuran pada malam ini. Ini semua karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, pengurus besar Nahdlatul Ulama Pusat. Yang saya hormati Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Barat Bapak Mulyadi Tawi beserta seluruh jajaran pengurus DPW PKB Kalimantan Barat. Yang saya hormati tentunya pengurus DPC PKB Kabupaten Kota Kalimantan Barat. Ada 4 kabupaten kota yang hadir, Pak Haji Dul, kemudian Pak Nagali, kemudian Pak Udin. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya Pak Johan Sailima yang hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh jajaran Ketua Bawaslu. Yang saya hormati para tokoh masyarakat dan ulama. Dan tentunya yang saya hormati para pengurus OKP di lingkungan di daerah Kabupaten Kuburaya. Para ibu yang hadir pada malam hari ini. Pertama tentu saya mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Tidak lain pada malam hari ini sengaja kami mengundang Bapak Ibu dalam rangka untuk mengikuti pengajian yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Said Akil Siraj. Mudah-mudahan nanti pada saat penyampaian beliau ini dapat kita simak dan tentunya dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau sudah tidak asing lagi di kita, baik di tingkat nasional maupun internasional. Beliau selalu memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan tentunya kita berdoa kepada beliau, mudah-mudahan beliau selalu diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersamai kita seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, secara singkat pelaksanaan pembangunan kantor PKB Kuburaya dimulai pada bulan Mei tahun 2025. Pakai kurang lebih sekitar 9 bulan kami beserta seluruh jajaran pengurus, ada 6 anggota DPRD, pakai kami patungan, dan bahkan ada juga dari pihak non struktural partai yang juga ikut membantu pelaksananya pembangunan PKB Kabupaten Kuburaya. Nah, tentu ini menjadi bulan tekad dan niat kami seluruh jajaran pengurus dan anggota DPRD, kerjasama yang kuat, kerjasama yang saling menyatukan sehingga pembangunan kantor PKB ini bisa selesai dilaksanakan.
Dan alhamdulillah sebagian besar Pak Kiai, Pak Mulyadi, pengerjaan pembangunan kantor PKB Kabupaten Bogor separuhnya gotong royong Bapak Ibu. Jadi yang kerjaan yang berat-berat, yang kasar-kasar itu gotong royong. Kadang Pak Kiai sampai 45 orang yang kerja Pak Kiai, Sabtu dan Minggu. Dan sisanya memang tukang-tukang yang memang ahli di bidangnya. Alhamdulillah berkat kerjasama seluruh jajaran pengurus, anggota DPRD dan konstituen yang telah bersusah payah mendirikan bangunan ini, mudah-mudahan kantor sekretariat PKB Kabupaten Bogor ini menjadi aspirasi bagi warga masyarakat Kabupaten Bogor. Nah, Bapak Ibu, tentu rumah ini tidak hanya menjadi simbol administratif di dalam suatu organisasi bentuk partnership, tetapi kami berupaya PKB hadir di Kabupaten Bogor hanya satu tujuan kami, yaitu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Itu saja Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Sekali lagi, saya nama Ketua DPC mewakili panitia, mohon maaf apabila di dalam penyambutan kemudian hidangan yang kami ada hal-hal yang memang kurang berkenan, mohonlah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian sambutan saya pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, kita dengarkan sejenak ya, sambutan dari Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Barat kepada Bapak Mulyadi Tawi PPNN dan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya waktu dikasih agak malam dan nanti akan mendengarkan tausiah beliau yang masuk kedua. Itu saya akan tidak panjang Bapak sekalian. Yang kita kasih ini yang kita muliakan Abu yang guru kita Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Sirap Jumat. Beliau adalah besar pada ulama yang alhamdulillah pada malam hari ini titik yang ketiga kalinya beliau hadir dan alhamdulillah bersyukur bisa dihadir langsung oleh beliau di tempat mudah-mudahan ini merupakan ukuran juga ini wilayah yang alhamdulillah jadi mudah-mudahan wilayah ini yang karena kita meroyong tadi mudah-mudahan tadi dengan dari lain dan PKB Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira PKB yang hadir bukan sebagai partai politik, melainkan sebagai alat perjuangan bagi Nahdlatul Ulama yang hadir lahir itu tumbuh dari tradisi keulamaan dan membawa nilai-nilai ahli sunnah wal jamaah dalam setiap langkah politiknya. Dan itu perjuangan PKB tidak pernah lepas dari semangat hikmat kepada umat yang menjadi tradisi dan pesan bagaimana PKB oleh Nahdlatul Ulama. Karena itu perjuangan PKB tidak pernah lepas dari semangat hikmat kepada umat ulama, menjaga kebinekaan serta memperjuangkan keadilan sosial sebagai yang diwariskan para ulama Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu tidak ada partai saya kira yang tradisi dan perjuangan sama sejalan dengan ulama hanya ada di PKB. Tentu hikmat kita tentu tetap apa yang dilakukan oleh perjuangan atau yang dilahirkan PKB ini. Yai, alhamdulillah Kalimantan Barat ini ada 39 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini mungkin menunjukkan bahwa PKB mampu menjadi partai untuk masyarakat, untuk umat, seluruh anak-anak bangsa ini. Alhamdulillah PKB juga mampu yang menjadi anggota DPRD itu juga banyak dari muslim. Itu di atas
20% apa di wilayah Bulu, Bintang, terus Sagau, Melawi, Landan dan sebagainya, alhamdulillah itu banyak sekali yang menjadi anggota BPN. Bahkan ada yang PKB itu kecil, Partai Katolik Baru. Jadi PKB cabang Katolik. Nah, saya kira ini Bapak sekalian, dan kita semua berdoa semoga beliau agung kita ini akhir tetap diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam beliau berdakwah, bagaimana beliau keliling seluruh Nusantara dan Sumatera Barat. Saya kira ini kita sangat bersyukur beliau bisa hadir di tengah kita. Sekian, saya ingin kita sama maaf dan selamat kepada keduanya yang telah kantor yang kemarin ini. Kurangnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua DPW PKB Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Haji Mulyadi Tauhid SEME, yang juga beliau didampingi oleh Sekretaris DPW PKB Kalimantan Barat, Bapak Haji Isam, yang pada malam hari ini juga hadir. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, di mana sesi ini dapat memperkaya iman, menyejukkan hati melalui tausiah dengan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik sebagai bekal kita dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Said Agus Syirah. Beliau adalah mantan ketua PBNU 2 periode berturut-turut 2010-2021 dan saat ini menjabat sebagai Mustasyar NU Masa Hikmat 2022-2022. Selain itu menjabat Rektor UNU Cirebon dan Komisaris Utama Kereta Api Indonesia. Langsung saja kita sambut ngaji kebangsaan bersama Kiai Haji Said Agus Syirah. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'd wan nadhr. Ashab al-fadilah hadratul muhtaramin sadatul ulama wal masyayikh, Abdul As-Syuriyah, Abdul Mustasyarin, ashab al-ma'ahid, ashab al-ma'ahid, ashab al-Sufiyah, para pejabat pemerintah yang hadir, Mukarram Ketua DPW PKB Kalimantan Barat, Bapak Haji Mulyadi. Pakai sahur ya. Ketua DPC PKB Kabupaten Kuburaya, Bapak Haji Zainal Abidin SHMH. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kuburaya dari Nasdem. Saudara kita, Ketua DPC PKB Kabupaten Kalbar, jatuh semua ini Kalbar. Rekan-rekan gerakan Ansor Kuburaya, Bawaslu Kuburaya, pimpinan partai politik yang hadir di seluruh Kuburaya, Muslimat Patayat yang saya hormati. Ada yang tanya, apa bedanya Muslimat dan Patayat? Bedanya, kalau Patayat bau parfum, kalau Muslimat bau remason. Kecuali Muslimat Kuburaya barangkali parfum juga barangkali. Ibnu PPNU, PMI, perwakilan dari Kapolres atau Polres Kuburaya, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya,
KPU Kuburaya, Sadati wa Sayyidat, Ansat Ashabu wa Sumalahi, Abnai wa Manati, Ayafudu. Alhamdulillah, bifadlillah, wa karamih, PKB Kuburaya memiliki kantor yang cukup representatif, cukup membanggakan. Sudah barang tentu melalui perjuangan, baik itu perjuangan fikran, wa amalan, wa malan, kerja keras, berpikir keras, dan finansial, keuangan. Insya Allah cabang-cabang PKB yang lain juga akan punya kantor. Oh iya, di lain punya kantor belum? Provinsi punya kantor belum? Proses. Hormat Sekretaris DPPKB Pak Irsan. Mari kita tunjukkan PKB solid. Bukan hanya kantornya yang megah, tapi berwibawa, bermanfaat. Tunjukkan kita partai politik yang punya akhlakul karimah, integritas yang amat, tanggung jawab agama dan tanggung jawab nasional. Itu tanggung jawab kita semuanya. Bukan hanya kantornya yang megah, tapi kualitas kita juga harus megah. Gak apa ya, panas saya mungkin gak apa-apa kan, kalian mau ikannya sendiri. Bukan berarti yang lain, silakan yang lain juga megah. Saya mau bersamakan sendiri. Ya, saya itu salah satu tim 5 pendiri PKB. Imam Amin, saya, Pak Rozi Munir, almarhum, Pak Ahmad Bagja, almarhum, Pak Sofi Subat, almarhum. Tinggal 2. Tapi begitu selesai pemilu, mukaddimah dari saya bikin tulisan saya hubungan antara agama dan negara. Begitu selesai, Gus Dur manggil saya, sampean orang usah dari DPR, sampean orang usah dari menteri. Kalau dongkol juga. Karena Pak Rozi Munir jadi menteri BUMN, dia maaf dari DPR, semua pegang koperasi. Walhasil saya oleh Gus Dur tidak boleh ikut campur politik praktis, digadang-gadang memimpin PBNU. Kalau saya jadi Menteri Agama itu korupsinya berlipat-lipat saja. Bapak sekalian, ngaji kebangsaan. Rasulullah SAW dakwah di Mekah 13 tahun. Mendapat pengikut hanya kurang lebih 120 orang. Itulah as-sabiqunal awwalun. Generasi pertama Islam hanya 120 di Mekah. Terpaksa beliau pindah hijrah atas izin Allah, atas perintah Allah, ke kota Yathrib, 485 km utara Mekah. Kota tersebut dinamakan kota Yathrib karena yang membangun kota tersebut seorang bernama Yathrib bin Laud bin Amr bin Sam bin Nuh bin Lamat bin Matusalih bin Al-Fahshan bin Akhnuk bin Urmus bin Idris bin Muladi bin Kinan bin Anus bin Syed bin Adam. Namanya Yathrib yang bangun kota tersebut. Maka nama kota Yathrib. Nabi masuk kota Yathrib mendapatkan masyarakat penduduk yang majmuk, plural, beragam. Ada umat Islam asli penduduk pribumi Yathrib, disebut Ansor. Apa namanya? Terdiri dari 2 suku, Aus dan Khazraj. Ada umat Islam pendatang, namanya Muhajirin.
ada non-muslim Yahudi, 3 suku besar itu. Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Bani Qainuqa perajin permata, emas, berlian, bisnisnya. Bani Quraidah petani kurma, Bani Nadir pekerja. Jadi Rasulullah melihat kenyataan kota Yatsrib penduduknya beragam. Ada muslim, ada non-muslim, ada Arab, ada non-Arab. Maka Rasulullah memutuskan begini. Kalau bahasa Arabnya begini, kalau mau dengar bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy wal muslimuna min Yatsrib wal Yahud wa man tabi'ahum wa hiqadhim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, non-Muslim Yahudi, asalkan satu tujuan, visi misi, satu cita-cita. Mereka semua adalah satu umat. Jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu telah mencoba dan berhasil membangun sebuah komunitas umat yang berdiri di atas kesepakatan visi misi, kesepakatan cita-cita. Bukan berdiri di atas konstitusi agama, bukan di atas konstitusi suku. Maka Nabi tidak mengatakan negara Islam, enggak. Atau mengatakan negara Arab, enggak. Negara Madinah, apa? Tamadun, madaninya, civilized. Luar biasa modern, sangat modern. Itu pas sekali diambil oleh Nahdlatul Ulama, muktamar di Banjarmasin tahun 36. Keputusannya kami NU bercita-cita berdirinya negara Darussalam, negara damai, bukan Darul Islam. Paham? NU itu mendaki Darussalam, negara damai, bukan Darul Islam. Ini kasih cerita ya. Tapi kalau cerita Lucy 2 tahun itu gampang apa? Tahun 14, sekitar 14 kan, 1914. Islam dipimpin oleh pusat pemerintahan Khilafah Utsman, Ottoman atau Utsman. Pusatnya di Turki. Semua wilayah Islam pemimpinnya satu, Khilafah. Tapi waktu itu tahun 10/12/14 wilayah-wilayah Islam semua dikangkangi kolonial. Itali menjajah Libya, Prancis menjajah Aljazair, Lebanon, Suriah, Inggris menjajah Irak, Mesir, Sudan, Belanda menjajah berdirilah kolonialisme, imperialisme yang dirancang oleh 2 perdana menteri Prancis dan Inggris, namanya Sik Picot, Sik dari Inggris, Picot dari Prancis. Itu yang punya konsep penjajahan. Jadi mbahnya penjajah itu dengan Prancis, mbahnya penjajah itu mbahnya apa? Leluhurnya penjajah. Nah, Khilafah Utsman Turki melihat kenyataan wilayah dijajah oleh penjajah, la haula wala, tidak bisa ngapa-ngapain, gak usah melawan. Maka Yai Haji Hashim Ash'ari Tebu Ireng, kakeknya Gus Dur, punya prediksi, punya apa? Nubuat. Kalau bahasa kasarnya ramalan, prediksi bahwa nanti khilafah itu akan bubar. Sistem khilafah akan bubar. Maka kalau nanti sistem khilafah bubar, akan berdiri negara sendiri-sendiri, bukan negara, Islam biasa waktu itu kerajaan sendiri-sendiri,
Jangan sampai nanti negeri Jawi, jadi Indonesia Jawi. Jangan sampai nanti negeri Jawi menjadi negara yang tidak mementingkan agama. Maka pada tahun 14 Hasyim Asy'ari mengeluarkan jargon yang sangat terkenal, hubbul waton minal nasionalisme bagian dari iman. Kamu nasionalis beriman pada Tuhan, kamu beragama beriman harus nasionalis. Sejak tahun 14 ya. Tahun 1925 benar khilafah Utsman bubar. Sistem khilafah sejak Abu Bakar, tidak Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah bubar. Yang membubarkan namanya Mustafa Kamal Atatürk. Namanya berdirilah negara Turki modern, nasionalis, sekuler. Sebenarnya bukan anti agama, tapi tidak peduli dengan agama. Bukan anti agama, tapi tidak peduli dengan agama. Sekuler. Nama Arab ganti, harus nama Turki. Kita bukan negara Arab katanya. Jadi kalau ada orang namanya Ali, tabain Alija, Muhammad Mehmet, Toyib Rojak, Recep Tayyip, Khadijah, Cetice, Khadijah. Sekarang benar-benar namanya, Muslim namanya Pak Iwan Rojak Tayyip itu, Tayyip Recep. Gak boleh Tayyip Rojak. Oh. Gambar-gambar khilafah dilarang dipasang. Azan di ibu kota baru Ankara diganti bahasa Turki. Pakai kopiah putih, pakai gamis dilarang. Cuma dalam masjid boleh, dalam masjid boleh. Keluar nggak boleh. Setangkap. Ya Allah, fulan. Kementerian Haji yang mau jamaah haji bubarkan. Jadi orang Turki mau haji silahkan, tidak silahkan. Haji rezeki dari Sultan tidak diberi fasilitas ke pemerintah. Bubarkan Kementerian Haji. Itu nasionalisme Turki. Hubbul watonnya Turki. Itu biasa kalau itu lancar. Ya. Ringkas cerita, ini betul bicara, Kiai Rahmat bicara. Khilafah bubar, umat Islam tidak ada pemimpin. Seluruh wilayah Turki, umat Islam dijajah semuanya, tidak ada pemimpin. Maka pertama kali ada partai politik yang ingin melawan penjajah dengan semangat hubbul waton nasionalisme. Partai politik namanya Ba'ath, di Suriah, di Damaskus. Pendirinya orang Kristen Ortodok, namanya Mitchell Aflaq. Yang penting menjaga Suriah, semangat nasionalis, harus menjajah Prancis. Ya, Mitchell Aflaq sukses membangun partai politik Ba'ath, mendirikan pengkaderan pemuda seluruh Arab, Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Suriah, Abdul Rahim Qasim, Hafid Assad, Irak, Hasan Bakr, Saddam Hussein, Libya, Abdul Jalil, Muhammad Gaddafi, Sudan, Jafar Numeri, Tunis, Habibur Ghaibah, Aljazair, bin Bella, Syazil bin Jadid, Hawari Bumadian. Ini yang disebut namanya, dikasih namanya ini. Pemimpin Arab nasionalis sekuler. Pemimpin Arab yang tidak mikirin agama, tidak peduli dengan agama. Jamal Nasir, Hafid Assad, Saddam Hussein, gak mikirin agama. Nasionalis, lawan penjajah, itu aja prinsipnya. Nah, ya. Tahun 37, tadi tahun 30 tadi, tahun 30. Tahun 37
umat Islam baru sadar, kita juga bangkit bikin partai politik. Maka tahun 37 lahirlah Partai Politik Islam Ikhwanul Muslimun. Pendirinya namanya Syekh Hasan Al-Banna, alim, lulusan Al-Azhar, moderat, sebenarnya NU lah moderat, toleran, terbuka. Dan tahun 42 ada pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Inggris. Hasan Banna marah. Bukan begini cara berjuang. Bukan dengan cara membunuh, cara berjuang. Tidak benar itu. Mari kita tunjukkan kebangkitan Islam, kebangkitan peradaban, kebangkitan akhlak, kebangkitan iman. Bukan cara membunuh gitu. Kamu itu bukan bunuh Najrasi, bunuh saya kamu itu. Benar? Tahun 44 Hasan Banna dibunuh. Hasan Banna terbunuh, penggantinya. Maka hati-hati usai pengganti, hati-hati. NU, PKB, hati-hati usai pengganti. Penggantinya namanya Sayyid Qutb. Apa namanya? Bukan jebolan Al-Azhar, tapi jebolan Cairo University. Universitas Cairo. Dan juga bukan agama, sebenarnya jurusan jurnalistik sebenarnya. Tapi alim juga sih, 11 orangnya. Begitu Ikhwan dipegang oleh Sayyid Qutb, beliau menulis buku panduan perjuangan Ikhwan. Namanya Ma'alim fit Thoriq. Isinya petunjuk jalan kebenaran. Apa isinya? Ringkas saja, konvensi 3 bulan. Semua sistem politik yang datang dari luar Islam jahiliyah. Jadi jahiliyah menurut saya itu bukan buta huruf, primitif, bukan. Jahiliyah itu adalah sistem politik yang bukan Islam. Jadi maka saya itu menolak konsep nasionalisme, konsep kapitalisme, konsep sosialisme, konsep komunisme. Menolak dari jahiliyah. Jadi semua itu. Mari kita kembali ke sistem khilafah. Paham enggak? Ya, saya tahu kitabnya tahu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah mempertaruhkan negara Islam. Tidak pernah mempertaruhkan negara Arab. Negara apa? Madinah. Yang penduduknya Muslim, Arab, non-Arab, di mata hukum sama. Hak kewajiban sama. Suatu hari ada sahabat bertengkar di pasar dengan orang Yahudi. Rupanya memuncak bertengkar, si Muslim ini, sahabat ini mempeleng Yahudi, mempeleng, mati. Rupanya punya apa? Punya satu lagi orangnya. Atau Madura bisa sakit-sakit. Mati. Nabi marah besar mengatakan, man qatala dhimmin yanfa'ana fasmuhu yaumal qiyamah. Wa man kuntu khasmahu falam yashumma raihatal jannah. Barang siapa membunuh non-muslim berhadapan dengan saya di hari kiamat nanti. Barang siapa berhadapan dengan saya, jangan harap masuk surga. Begitu Nabi Muhammad memprotek keamanan keselamatan non-muslim di kota Madinah. Paham tidak? Bahkan Quran lebih umum lagi. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Ya Allah, Quran piagam Madinah tadi. Tidak boleh ada permusuhan karena beda suku, beda agama. Nabi kalau setiap khutbah pasti pesannya wala udwana illa 'ala dzalimin. Tidak boleh ada permusuhan kecuali kepada siapa yang melanggar hukum. Melayu, Madura, Cina, PKB, Nasdem, PDI, Golkar, yang melanggar hukum itu musuh kita. Kalau tahu hukum, teman kita. Tidak boleh membeda-bedakan antara suku, agama, dan partai politik. Di depan hukum sama. Paham?
Ada PKB misalkan, ada anggota PKB nyuri ayam, tangkap nggak? Ada anggota Nasdem korupsi, tangkap nggak? Umpama. Wala ada orang PKB konflik dengan Nasdem gara-gara batas tanah. Yang benar mana yang benar? Nasdem, PKB-nya harus dikalahkan. Sebenarnya wala udwana illa alam. Ada orang Islam dengan Kristen konflik, tapi yang benar yang Kristen yang benar ini. Kita harus bela yang Kristen ini. Bukan bela Kristennya, kebenaran yang kita bela. Paham tidak? Dasar itulah yang memberi motivasi kepada Nahdlatul Ulama, utama di Banjarmasin, bahwa Indonesia Darussalam, dan itu diperkuat oleh sikapnya Gus Dur yang toleran, moderat, dan kalau Gus Dur semua orang beragama Islam, apa itu mazhabnya diakui semuanya oleh Gus Dur. Permadi, tahu Permadi kan tukang ramal itu loh, Jawen, diakui sebagai umat Islam, sebagai tokoh Islam. Nah, tahun tanggal 17 Agustus merdeka, tanggal 18 PKI. Dasar negara. Undang-undang dapat terima nomor 29 ada tambahan waktu itu dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk yang dari Indonesia Timur orang Kristen gak setuju. Nanti yang negara Islam ini, nanti akan jadi negara Islam kalau begini nih, dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Gak mau setuju. Kalau dipaksakan kami keluar dari Indonesia, kata orang Indonesia itu mulai Kristen. Maka Kiai Wahid Hasyim, anggota dari PKI, bapaknya Gus Dur, pulang ke Jombang. Belum ada WA, belum ada SMS, belum ada. Pulang ke Jombang, menghadap ayahandanya Kiai Hasyim. Ini begini. Nanti malam saya sholat dulu, kata Kiai Hasyim. Nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, pagi-pagi Wahid kembali ke Jakarta. Saya setuju. 7 kata dicoret. Piagam Jakarta dicoret. Tidak dijadikan undang-undang 45. Saya setuju, kata dia Mas Abi. Kenapa? Indonesia ini baru merdeka. Yang penting kuat dulu. Kuat bersatu dulu. Kalau sudah kuat bersatu, di atas negara yang bersatu itulah kita dakwah. Pesantren, masjid, madrasah, ceramah, istighosah, sholawatan di atas negara yang kuat persatuannya. Kalau belum sudah Islam, wah perang saudara, belum kuat sudah perang itu. Seperti Afghanistan dijaga Soviet, umat Islam bersatu lawan Soviet lari, kalah Soviet. Islam, negara Islam, agama nasional. Sampai perang saudara sampai sekarang. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani apal Quran itu Quran Al-Azhar Mesir dibunuh karena tidak mau negara Islam, negara nasionalis. Afghanistan. Apa ingin begitu di sini? Apa ingin begitu? Tidak. Mari kita perkuat tanah air kita, persatuan Indonesia di atas tanah air yang kuat itulah. Kita juang, dakwah, ceramah, ngaji, istighosah, sholawatan, masjid yang besar, jamaah yang ramai, itu kan. Sekarang Pak, sekarang ini silakan bikin madrasah swasta di Saudi, tangkep Pak. Negara Islam tuh, silakan bikin istighosah, sholawatan, 100 orang saja di lapangan di halaman masjid, tangkep itu. Di Masjidil Haram. Kalau ada pelajar bikin kita-kitaan, kumpul orang tiap malam nanti dibubarkan. Kalau tiap malam, bukan kalian enggak. Kalau mau kumpul 10 anak itu, didatangi polisi. Kenapa kumpul tiap hari di sini? Ada apa yang di Saudi itu negara Islam. Di kita, ya Allah, bikin masjid, EMB-nya belum diurus, ya enggak? Ya, bikin pesantren ada EMB-nya enggak itu? Sangat toleran pemerintah ini, negara kita ini. Padahal undang-undang pembangunan dari IMB-nya pada izin bangunan harus ada. Kita bikin pesantren, masjid, musola, madrasah, ada IMB-nya enggak? Sangat bebas kita ini negara Islam. Oleh karena itu pada tahun 82
Ketika Gus Dur pertama kali jadi ketua umum PBNU, Raisannya Kiamat Siddiq Jember berpendapat NU bahwa negara Indonesia, NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika sudah final. Tidak boleh ada warga NU yang mimpi ingin jadi negara Islam. Tidak boleh ada warga NU yang ingin Indonesia negara Islam. Sudah tertutup itu semuanya. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kualitas umat di tengah-tengah masyarakat yang plural, yang majemuk ini. Berlomba kualitas, bukan berlomba pedang golok, bukan. Berlomba kualitas. Ya Allah. Ternyata betul. Kalau menurut Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman. Menurut Sayyid Qutb, hubbul watan minal jahilillah. Paham? Menurut Ikhwan Muslimun, nasionalis bagian dari jahiliyah. Menurut Hasyim Asy'ari, nasionalis dari iman. Coba, bertanggung gak itu? Bertanggung banget. Nah, itulah hebatnya Kiai Hasyim Asy'ari. Seluruh dunia ini gak ada yang ngomong bukan iman. Lama di Timur Tengah. Di Timur Tengah 13 tahun setengah. Ulang gua anak 4. Tidak ada ulama Timur Tengah mengatakan hubbul watan minal iman, gak ada. Maka kalau di Timur Tengah yang ulama bicara Islam saja, yang pemerintah bicara nasionalisme saja. Di kita Hasyim Asy'ari pahlawan nasional, ulama dan nasionalis. Putranya Wahid Hasyim pahlawan nasional. Cucunya Abdul Wahid pahlawan nasional. Ya kiai, ya perjuang nasional. Pahlawan nasional. Kiai Arifin, Perdana Menteri waktu zaman Bung Karno, kiai ulama dan pahlawan nasional. Kiai Asad Samsul Arifin, Kiai Wahab Hasbullah, ulama dan pahlawan nasional. Di Timur Tengah nggak ada Pak ulama pahlawan nasional, nggak ada. Betul. Ini kehebatannya. Kalau kira barang ringan, ini Hasyim Asy'ari dengan ungkapan hubbul watan iman, kita mantap dalam bernegara. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Kita hidup di negara nasional ini, bukan negara agama ya, yang berdasarkan Pancasila. Mantap tidak? Itu negara Islam, perang saudara terus. Irak sudah masih perang sampai sekarang. Suriah juga aman. Kita ini sudah antar suku, antar agama, kelompok, harus satu bangsa, satu negara, satu bahasa. Paham? Kalau bersaing bukan bersaing otot, bersaing intelektual. Itu. Maka PKB Kuburaya, PKB Kalbang harus menunjukkan PKB yang modern, partai moderat. Bisa berbicara apa saja, agama bisa, politik bisa, sosial bisa, operasi ekonomi bisa, seni budaya bisa, siap? Enggak, saya ini enggak ada. Bicara agama, ceramah agama yang khotib di Masjid Agung, yang mana-mana, PKB. Apa teh? Kalau teh itu SAG itu. Sarjana alam, bicara nasionalisme, toleransi, moderat, PKB. Bicara ekonomi kerakyatan, operasi, PKB. Ini itu. Kalau ada pelanggar hukum yang mencolok, tinggal bersuara. Tahu HP yang baru ini, HP baru. Tahu nggak? Nikah siri ketahuan, istrinya tidak terima, maka hukumannya 4 tahun. Zina ketahuan 6 bulan. Lagi-lagi digodok diri. Enggak, zina 6 bulan. Nikah siri 4 tahun. Kalau saya masih jadi ketua PBNU, saya lawan. Kalau saya masih jadi ketua PBNU, saya lawan tuh. Saya tuh berjalan demo. Ini kan jelas-jelas. Nanti orang awam bilang pilihan 6 bulan saja dari 4 tahun. Tapi yang digodok di Mahkamah Konstitusi. Selama sudah bersuara, berselama. PBNU nggak bersuara sama sekali. Harus bersuara. Udah,
perjuangan tantang kita yang akan datang. Agar kita berangkat dari ruhuddin, spirit beragama. Silakan berpolitik, dan tetap kita tidak bisa meninggalkan agama. Silakan berpolitik. PKB contohnya. Tapi perjuangan nomor satu, perjuangan agama. Berjuang agama bukan harga negara Islam, bukan. Tapi mengajak masyarakat agar beriman kepada Allah dan mengamalkan. Bukan mempolitikkan, bukan. Mengamal syariat Islam. Salat. Itu amal-amal Islam, rukun Islam. Bukan dijadikan konstitusi negara. Tapi agama diamalkan. Dengan akhlakul kalimah. PKB jujur, amanah, sportif, terbuka. Gak ada yang di bawah meja, gak ada. Kalau di bawah kursi ya, gak ada. Paham tidak? Nah, kita ini mempunyai kaya, punya as-salawatul ijtimaiyah, sosial kapital. Warga ini berapa juta? Konon 104 juta warga ini. Kalau dikoordinasi, kemudian diarahkan ke satu partai, menang PKB. Syaratnya antara PKB dan NU solid. Bagi-bagi. NU dan PKB itu akidahnya sama enggak? Syariatnya yang beda, ghanimah. Ghanimahnya beda. Apa? Hampir sama. Ghanimah yang beda, pendapatan, yang beda pendapatan. Kalau solid, waktu saya jadikan PBNU dengan Caimin dan Pak Muhaimin sangat. Apapun langkahnya PKB di pusat DPR pasti konsultasikan dengan PBNU. Undang-undang pesantren, hari santri, selalu sepakat. Nah, PKB-nya pun selalu dukung kebutuhan PBNU. Miliaran tuh Caimin bantu PBNU. Kalau hasil di harus solid. Kenapa? Karena ini dengan warga. Warga ini satu, jangan cuma satu. Dia punya istri, dia punya mertua, dia punya kakak, dia punya adik, dia punya orang tuanya istri mertua, dia punya kakaknya istri, adiknya istri. Bisa dijari semua. Berapa itu sudah? Ini ansor misalkan, ini satu, punya istri, dua, ini mertua, dua, dia berapa itu? Orang tuanya, kakak adiknya. Kalau semua dikoordinir, PKB pasti akan menjadi pemenang. Ismailiyah sosial kapital. Apa? Sosial kapital. Paham? Dan ini amanah. Kita ini amanah dari orang tua kita. Kalau tidak bisa menambah, syukur-syukur menambah. Kalau enggak, mempertahankan. Kita NU harus NU terutama. PKB juga lah. Mewarisi dari Hashim Asy'ari. Dan Asy'ari meninggalkan warisan warga NU. Wahab, Gus Dur meninggalkan warisan kepada kita warga NU. Harus kita pelihara. Kalau tidak, maka kita bukan amanah tapi khianah. Apa? Kalau pengurus NU, PKB juga tidak betul-betul melihara warga NU, yang itu merupakan amanah dari warisan dari leluhur Hashim, Wahab, Babisri dan Gus Dur terutama. Maka kita bukan ahli amanah, tapi kita ahli khianah. Lebih baik mundur. Yang tidak sanggup seperti itu, mundur dari pengurus NU, mundur dari pengurus PKB. Kalau nggak mau memegang amanah, memelihara warga kita ini. Paham tidak? Faslun fil jihadi wa huwa fardhu kifayatin marratan fi kulli 'am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa tafqudul masumin musliman kana aw ghaira muslim bil it'ami wal ifsa'i wal iskani wa tamalid jawahir tarid. Kitab Fathul Mu'in dibacanya malah ada orang nggak senang. Fathul Mu'in sudah nggak relevan. Fathul Mu'in sudah tidak relevan dengan zaman sekarang karena ente nggak bisa baca sirip. Nih artinya nih,
Kalau saya baca ini, pasal ini menjelaskan jihad. Jihad hukumnya fardu kifayah, harus dilaksanakan 1 tahun sekali minimal 1 tahun sekali. Ada 4 macam. 1, itsbatu wujudillah. Jihad nomor 1 adalah mengajak masyarakat Kalimantan Barat, semuanya Kalimantan manusia lah. Masyarakat yang beriman kepada Allah. Itu jihad nomor 1. Bukan teror, bukan. Mengajak masyarakat Kalimantan semua beriman kepada Allah. Itu jihad. Kalau bom teror namanya. Kalau teror bukan mati syahid, mati sangit. Saya makan enggak ada. Dan terus yang ada. Oh, alhamdulillah. Jauh alhamdulillah. Sudah kabupaten ada teroris sana. Nah, jalan kajian itu Sukabumi, Garut, Cirebon, Indramayu ada semua itu. Tegal, Pemalang, Batam, Pasuruan, Malang. Ada semua teroris. Banten. Bukan pernah ada ya. Lampung tidak ada. Lampung ada. Jihad nomor 1 adalah mengajak masyarakat beriman kepada Allah. Nomor 1. Nomor 2, mengajak masyarakat menjalankan syariat Islam, sholat, puasa, zakat, umroh, haji kalau mampu. Ayo diajak semuanya. Nomor 3, bila terpaksa. Kalau terpaksa, perang. Kalau memang kita terancam mau diserang, kita perang, lawan. Bila terpaksa. Yang keempat, yang penting, yang keempat, wadaf udorori maksumin musliman kana au ghaira muslim. Ini kita kuning ini, kita kuno. Apa artinya itu? Memberi perlindungan kepada masyarakat Kalbar, muslim atau non muslim, asalkan orang itu maksum, orang baik-baik, bukan penjahat, bukan bandar narkoba, bukan bandar judi, bukan pembunuh, bukan perampok, harus dilindungi. Muslim non muslim asal itu baik-baik harus hidup di Kalbar, di Kuburaya tenang, aman, nyaman, tentram. Mewujudkan keamanan itu jihad fisabilillah. Mewujudkan keamanan muslim bagi muslim atau non muslim asal orang itu baik-baik, jihad fisabilillah. Paham tidak? Ini kata siapa? Kata kitab Fathul Mu'in apa? Karya Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malabari. Bahasa yang sulit bahasa Arabnya ini. Nah, Bil'am, semua warga masyarakat Kalbar harus kenyang, tidak boleh ada kelaparan. Kalau ada warga Kalbar mati, orang baik, mati karena tidak makan, dosa semua. Nomor 1 gubernur, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolda, nomor 14 ketua MU. 14. Itu dosa semua. Jangan sampai di Kalbar ada orang mati karena tidak dosa itu. Dan makan baik. Kalau kata program mana? MBG ya. Jadi mana keracunan, mana gizi mana gizinya. Teracun kalau sekali, 2 kali, 3 kali nggak apa-apa, sekali, 2 kali, belum lah. Tapi kalau berkali-kali, ya bukan kecelakaan, bukan. Jadi belum terlatih betul dalam tangan MBG. Nah, wal iksa dan pakaian warga masyarakat Kalbar, muslim non muslim, cukup pakaian. Apalagi orang Islam, orang laki-laki apalagi yang muslim, sholat harus pakaiannya suci. Tidak mungkin kalau sarung cuma satu, celana cuma satu. Dari pasar sarungnya itu, ke kuburan sarungnya itu, ke comberan sarungnya itu, termasuk masjid. Nah, di situ saya. Jadi orang Islam laki-laki harus punya sarung 7, baju 7, celana dalam 7, kaos dalam, kopiah, sendal, menjaga kesucian. Rasulullah SAW pernah melarang sahabat akan sholat berjamaah, dia harus makan bawang merah, bawang mentah. Gak usah sholat masjid.
Di rumah aja kamu. Bau, coba. Kamu segitunya. Nah, kalau hanya Nabi Muhammad nggak tahu pete, kalau tahu pete, wah, sebenarnya pete. Biasa nggak ada pete. Jadi Rasulullah melarang orang yang bau, lah pada umumnya lah. Bau apa aja lah. Gak usah jamaah di masjid. Merusak bau masjid. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau kamu akan berangkat ke masjid, ambil pakaian yang bagus, zina, berhias. Yang ke masjid, baju koko 2 bulan belum suci, sarung 4 bulan belum suci, masya Allah. Kopiah hitam campur coklat, tandanya lili, itu ya Allah. Yang lili lah, mari kita tampakkan. Toiletnya masjid kadang lebih kotor daripada toilet di pom bensin, ya enggak? Toilet pom bensin itu bersih, baunya harum. Di musola lantainya kuning, kecuali 2 bekas tapak kaki yang enggak kuning. Ya Allah, kita harus bersih, itu perintah Islam. Paham? Maka kita cukup pangan dan sadar. Wal iskari dan rumah tempat tinggal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa? Wali kutub ada 4. Wali kutub wali hebat, porosnya wali, patoknya wali ada 4. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Hasan Rifai, Syekh Said Ahmad Badawi. Syekh Abdul Jailani orang Irak, orang Baghdad. Suatu hari pergi ke Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Wali kutub ziarah kubur. Di Pontianak ada SAG nggak mau ziarah kubur. Ziarah kubur Imam Syafi'i. Namanya Dusun Fustok. Setelah berdoa selesai, melihat masyarakat Dusun Fustok banyak yang tidak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jailani langsung beli tanah 10 hektar, dihibahkan kepada masyarakat Dusun Fustok untuk bikin rumah. Sampai sekarang, baru mau kosong, sampai sekarang saya lihat masih ada rusun 4 lantai dibentuk berbahan tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Jailani itu wali kaya dermawan. Sampai wali dulu, wali bukan. Ente wali bukan, kaya tidak, dermawan tidak. Ngomong 3 jelas semua itu. 3 jelas semua itu. Wali bukan, kaya tidak, dermawan. Ini hanya lumayan suara kita satu suara yang lumayan. Ayo kita harus membangun ekonomi kita. Ayo supaya mandiri. Rasulullah waktu Mi'raj melihat ada orang bangkit dari kuburan, bangkit kuburan, laki-laki tinggi besar, kokoh. Setelah didekati, dilihat dari dekat, pipinya bolong, mukanya nggak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man waya Jibril itu siapa Jibril? Laki-laki gede dhuwur, tinggi besar, kok nggak ada dagingnya mukanya? Oh, itu umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Nanti kalau bangun dari kuburan, mukanya bolong. Percaya nggak ini? Percaya nggak? Di kitabnya ada ini, karang saya bukan. Dan mari, NU harus mandiri, PKB mandiri. Orang nyumbang diterima, nggak nyumbang, nggak apa-apa, nggak pakaian kalau orang Jawa. Nggak apa-apa, nggak nyumbang. Daripada bikin proposal ngantri di kantor gubernur. Lama cuma 2 jam tunggu. Setelah ketemu, bilang nanti ya. Nggak bisa sekarang lagi ya. Itu udah pemerintah dingin udah. Ya Allah, hina banget. Kalau ulama di Tunis, Maroko, Iran, jangan Saudi, maksudnya kaya jelas. Ini negara yang nggak kaya lah. Iran, Tunis, Maroko, ulamanya mobilnya Caprice, Cadillac, Audi. Sini nggak ada itu. Ya Allah. Pakai jasnya Walterman semeter 13 juta, kacamata Cartier 45 juta, sepatunya Hermes 25 juta, minyak wangi Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton, Hornain 5 juta sebotol. Sama kan orang misik kan. Tasnya itu paling tidak Hershey, Etola,
Samsonite itu 3 juta. Ada yang sampai Gucci 75 juta. Dari ente tasnya di pojokan tulisan Musyamas Ulama Kabupaten Kuburaya. Wal yakhshalladzihim dzurriyyatan bi'afu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu mati meninggalkan anak yang diafat larat. Upayakan, usahakan, perjuangkan. Kamu mati meninggalkan harta yang dinikmati oleh anak cucu ahli. Itu Quran. Jadi Quran memerintahkan kita harus kaya. Ayo bang, kaya itu wajib. Ayo kaya itu. Kalau wajib kaya melarat dosa. Kaya melarat. Kayak Wahab muter-muter keliling sampai ke Palembang menyebarkan NU tahun 34 ke Palembang. Kiai Kamil Soleh pertama kali pengurus NU Palembang. Ke Banten Menes Pandeglang Abdul Rahman. Ke Bogor Ajengan Pagentongan Abdul Hamid dan yang beri NU di Bogor. Ke Jakarta Betawi Guru Mansufi Cipinang. Cirebon kayak Abbas Buntet, Semarang kayak Ridwan, Lasem kayak Maksum, Kudus Raden Asnami Kudus, Cepu kayak Yaksan, Lombok sama Tuhan. Tahun 30-an itu. Jadi di Lombok kayak Hasim kayak Faisal, di Lombok itu kayak muter-muter tanpa proposal, uangnya sendiri itu. Jadi Wahab itu berjuang NU, fikran, wa amalan, wa malan. Pikirannya, tenaganya, duitnya juga. Jadi itu kaya. Kiai kaya lah, bukan kaya kongres ya. Kiai yang kaya lah, pedagang. Di Surabaya rumahnya banyak. Walhasil perjuangan dan didukung dengan finansial, keuangan yang cukup. Kalau tidak nanti akan hina diketahui oleh orang lain yang tidak senang kita. Paham tidak? Sekali lagi, NU harus kaya. Kaya itu wajib. Melarat itu dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Batu bara, nikel, boksit, granit, mangan, apa lagi, biji besi, tembaga, emas, berlian, intan, mutiara, apa lagi, minyak, gas untuk kita yang soleh. Ternyata saya lihat orang 50 kaya di Indonesia, nomor 1 Prayogo Pangestu orang Singkawang, duitnya 1.150. Nomor 2 Budi Hartono yang punya BCA, duitnya 900 triliun. Nomor 3 Eka Cipta Sinarmas, 250 triliun. Nomor 4 Antoni Salim, ada Silio, 550 triliun. Nomor 39 Haji Kalimantan Tengah. Nomor 40 Muhammad Bayu yang punya si Grubet. Dari orang kuburnya nggak ada tuh. Ayo dosa tidak itu? Dosa enggak? Walladzi ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manaqibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Allah telah menyediakan bumi ini dengan kekayaan yang luar biasa. Famshu fi manaqibiha. Ayo kelola, ayo eksplorasi, ayo dikembangkan. Kalau sudah berhasil, fakulu min rizqihi. Makan rezeki dari Allah itu. Ya Allah. Ketika kita tidak punya tambang dosa itu. Kalau kita nggak punya tambang, nggak punya minyak, nggak punya dosa itu. Dosa enggak? Oleh karena itu, sekali lagi Islam tidak mengajarkan kita melarat. Islam mengajarkan kita. Quran kalau mengatakan harta itu khair,
Bukan syar, bukan. Kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Kalau ada orang mati meninggalkan khair, hanya maksudnya uang maksudnya. Kalau ada orang mati meninggalkan khair, maka harus dibagi dengan begini bagian faraid. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu sangat mencintai uang. Bahasanya khair, sesuatu yang baik, bukan syar, bukan. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Ayo kita berinfak hartamu. Khair itu artinya hartamu. Ya di Quran tidak pernah mengatakan harta itu jelek, harta itu baik. Kalau ada orang tua mengatakan gak usah kaya asal berkah, salah. Gak usah kaya asal berkah, salah. Yang benar kaya dan berkah. Apa yang benar loh? Ada yang ngomong misalkan gak usah pintar-pintar banget asal manfaat ilmunya, salah. Yang benar pintar dan manfaat. Paham tidak? Gak usah menang lah asal selamat, salah. Yang benar menang dan selamat. PKB menang dan selamat. Paham tidak? Itu sebenarnya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita tekankan pada semangat spirit nasionalisme. Tapi kita tidak boleh lepas spirit agama. Nasionalisme kita ada ruh agama. Tidak boleh sekuler. Jadi silakan Anda aktif membela tanah air, nasionalis, tapi tetap harus membela agama. Hubbul watan minal. Ya Syumah Syari mengatakan, dan cerita gini, Agustus merdeka, September, Oktober ada berita bahwa Inggris akan datang ke Indonesia, namanya pasukan Nika. Apa tujuannya? Akan mencari orang-orang Belanda yang ada di penjara, yang dipenjarakan Jepang. Banyak orang Belanda di penjara oleh Jepang. Setelah Jepang lari merdeka, masih banyak di dalam tahanan orang Belanda. Maka Inggris datang ke sini akan mengambil mereka dari penjara dan bawa pulang. Itulah kira-kira. Nika, komandannya namanya Brigjen Malabi. Ternyata bawa senjata berat, bahkan jet tempur tiga senjata berat. Bung Karno, Jenderal Sudirman, Pak Hatta, ini bukan hanya untuk mencari orang Belanda di penjara, bukan. Ini akan nyerang kita ini. Merebut kemerdekaan Indonesia, diberikan ke Belanda lagi. Gimana? Kita lawan. Yang lawan siapa? Tentara. Tentara capek, baru istirahat kemarin. Baru 2 bulan istirahat. Jadi gimana? Dikeroyok oleh rakyat. Bahasa intifadah. Apa bahasanya? Kalau perang senjata. Intifadah kayak anak kecil Palestina dulu. Ada tank baja Israel dengan batu, bata, kayu. Itu namanya apa? Intifadah. Bukan perang, bukan lawannya, bukan. Apa namanya? Rakyat gerakan lawan nikah. Nah, yang bisa menggerakkan rakyat siapa ini? Itu. Ya, Syumah Syari itu bisa itu. Maka Presiden Soekarno ngirim putusan menghadap ke Haji Syumah Syari bertanya, hukumnya membela tanah air, bukan bela agama, bela tanah. Ya Syumah Syari mengumpulkan kiai-kiai sampai jumlah besar, Surabaya Madura, Mojokerto, Jombang, tanggal 20 Oktober sampai tanggal 22 Oktober keluarlah keputusan Hasyim Asy'ari Rasul Jihad bahwa membela tanah air hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib seperti sholat, kalau itu kifayah bukan fardu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah air mati syahid, sama dengan bela agama. Wa man khana li watanihi halal damu. Barang siapa pengkhianat dari cecungnya Belanda, dari anteknya Jepang, boleh bunuh, tapi tidak kafir. Ya selesai, tapi tidak kafir. Masalah kafir Allah, kita nggak boleh mengkafirin orang. Tapi ada orang jadi anteknya Belanda, mata-matanya Jepang, bunuh. Ya selesai.
Makanya alhamdulillah tanggal 20 Oktober menjadi hari santri. Hari apa? Itu ada ceritanya itu. Pak Jokowi menang jadi presiden akan membangun hari santri, menjadikan hari santren. Tanggal 1 Muharram, 1 Syuro, saya menghadap Pak, tapi masih ketua BBM, dia masih berani lah. Kalau 1 Muharram itu hari kebesaran umat Islam sedunia, awal tahun Hijriah. Jadi apa? 20 Oktober Pak, di mana Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad. Sekali diam aja, 2 kali saya tetap menghadap lagi, masih diam. 3 kali menghadap lagi saya masih. Kemudian perintah Menteri Agama Lukman Saifuddin agar mengumpulkan seluruh ormas Islam, mengumpulkan hotel Salak Bogor, semua ormas Islam, Wasliyah, PMUI, Nahdlatul Wathon, Muhammadiyah, Al-Ittihad, Fathul Anwar. Ya. Narasumbernya saya, Profesor Azimadi Azra, almarhum, Dr. Abdullah Syarwani, mantan dubes di Libanon, satu lagi direktur pesantren. Jam 2 diskusi mulai, jam 8 malam semua sepakat tanggal 22 Oktober hari santri. Ya Allah, Nusewu, itu keringatnya saya itu. Tinggal saya itu. Lapor presiden, semua orang setuju Pak. Betul ya udah. Kalau kepres keputusan hari santri tanggal 20 Oktober. Ayo kalau 2 Oktober kita ramaikan ya. Itu hari kita, itu hari kemenangan kita. Apa? Artinya peranan kiai dan santri diakui dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebelum ada hari santri kalian enggak. Kiai apa peranannya ini? Itu apa andilnya di kebenaran ini? Setelah ada hari santri, orang semua tahu kiai pun berperan, santri pun berperan dalam membela tanah. Datang pasukan nikah. Begitu datang, dikeroyok oleh masyarakat Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Jombang. Hari pertama tanggal 10 November, Brigjen Malabi meledak mobilnya. Malabi mati, supirnya mati, ajudannya mati di Jembatan Merah, Surabaya. Yang masang bom bukan tentara, bukan. Yang masang bom santri Tebuir namanya Harun. Sayang Harun gak lari. Begitu masang bom dia lihat ingin tahu seperti apa hasilnya. Dikira mercon. Meledak Harun bom. Maka lari insya Allah selamat ya. Itu enggak lihat apa. Tinggal mercon dikira. Meledak Harun. Ada santri naik ke atas atap hotel Orient. Karena masih ada hotel itu. Majapahit di Surabaya. Merobek-robek bendera Belanda. Mengibarkan merah putih, ditembaki dari bawah, rupanya nembak kurang latihan banyak, tak kena. Selamat turun, itu santri itu. Ya Allah, Kiai Abbas Butet Cirebon bisa menjatuhkan pesawat pakai biji tasbih. Percaya silakan, dia nggak apa-apa. Pesawat datang mau bom, biji tasbihnya dipatahkan 1 biji, dilempar jatuh. Itu Kiai Abbas Butet Cirebon. Hati-hati orang Cirebon. Satu-satu orang Cirebon itu. Datang lagi pesawat lempar 1 biji tasbih jatuh. Ya Allah, itu Kiai Abbas Butet Cirebon terkenal. Nah, kita akui di sini, kita semuanya mengakui bagaimana kiai dan santri anti penjajah, anti Belanda, anti Jepang, non cooperation. Bukan hanya 1-2, banyak kiai yang korban. Di Malang, saya tahu namanya. Kalau jadi nama jalan Malang, walaupun belum nasional, dibunuh oleh Jepang. Di Lumajang ada satu juga Kiai Misbah. Di Malang Kiai Rosid Malang. Di Tasikmalaya Kiai Mustafa disembelih oleh Jepang di Ancol karena mengajak masyarakat Tasik jangan setor beras ke Jepang, dibunuh oleh Jepang. Itu kiai-kiai yang berjuang membela tanah air, berkorban sampai jiwanya. Jadi Ilyas Kulihat, dia dulu itu pernah lagi sholat ditembak oleh Jepang, beliau loncat selamat sih.
ditembak oleh Jepang lagi sholat di musola. Walhasil cerita dulu kayak banyak sekali jadi korban. Itu yang saya ingat, yang masih banyak saya nggak sebut namanya itu. Semua kiai berjuang. Banyak Khalid itu angkatan laut. Syekh Zuhri itu tentara. Tentara itu Syekh Zuhri itu. Siapa lagi? Kiai Brigjen Mukhlas, Brigjen Abdul Manan. Itu kiai itu, tapi Brigjen Sulam Samsul, bapaknya Pak Sumunir. Pak Sumunir, Ketua PBNU, Menteri BUMN, itu Majen di bintang 2 itu. Sulam Samsul, kiai, tentara. Kalau sekarang enggak, tidak bagi dia, sebenarnya bagi itu ya. Kalau dia bagian tahlil sekarang. Oleh karena itu sekali lagi, NU harus bangga punya PKB, PKB harus hormat dengan NU. Kalau ada mengatakan, walaupun PBNU yang mengatakan, walaupun PBNU yang mengatakan, PKB bukan partainya NU, salah. Lahirnya PKB itu tanda tangan Cahaya Sujat menurut Agus Dur ketua umum PBNU. Lahirnya PKB itu dari perutnya PBNU. Tim 5 pengurus NU semua, Maruf, saya, Rasulullah, Anggota, dan Tuhan. Jurkam nomor 1 di televisi, saya. Kalau ada yang ngomong PKB bukan PNU, salah dalam sejarah itu. Paham? Pak Muhaimin waktu itu, Pak Muhaimin, Pak Al-Maskur, itu tim asisten 9 orang. Saya terima, yang bantu 9. Pak Muhaimin, tim asisten. Saya dapat terima, kita tadi. Mudah-mudahan di Kalbar ini Kubu Raya yang akan datang lebih berkualitas lagi PKB-nya. Perjuangkan agama, Ahlussunnah Jamaah, juga perjuangkan pertahanan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dua-duanya wajib. Dua-duanya atas pundak PKB. Dua-duanya. PKB bukan hanya politik, PKB juga politik yang ideal, yang akan mempersatukan, mengikat persatuan masyarakat Kalbar. Makanya politik kepentingan. Kepentingan ya pasti dong, pasti kepentingan ada. Tapi bukan hanya itu. Juga partai akan mengayomi masyarakat, memberi pembelaan advokasi kepada masyarakat. Kalau ada masyarakat kecil punya kasus hukum nggak bisa bayar pengacara, PKB belain. Siap? Ada orang kecil, ada kasus hukum, tidak mampu bayar pengacara, PKB belain. Siap? Ada madrasah ambruk, tanggung jawab PKB ini. Walhasil kita semua harus solid antara NU dan PKB. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari kebangsaan ini ada zaman Rasulullah SAW. Maka negara namanya Madinah, bukan negara Islam, bukan negara Arab, negara Madinah. Paham? Yang di dalam penduduknya Muslim non Muslim, Arab non. Syukran wa tuntum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, ini ada tos yang luar biasa yang diberikan seorang ulama terkenal di Indonesia, terkemuka di Indonesia, bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri seluruh dunia ya. Dan beliau ini merupakan 10 tahun bersama masyarakat Indonesia memimpin organisasi terbesar, organisasi Islam terbesar bukan hanya di Indonesia namun di dunia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Kiai. Pahat batu menjadi prasasti agar sejarah tak hilang di telan masa. Tausiah Kiai terukir di hati, sangat bermakna dan penuh rasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Selanjutnya untuk keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini dan pastinya keberkahan karena kita DPC PKB Kubu Raya ini telah memiliki kantor baru, berkenan untuk Pak Kiai untuk memberikan doa keberkahan di malam hari ini. Kembali sejenak kita menundukkan wajah, mengadahkan tangan bersimpuh di kekuasaan ini, terpanjatkan doa yang akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai Said Agus Surat. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih.
Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana nahdlatul ulama wa PKB bil a'mal sholihah wa tahfadna wa iyyahum minal mihani wal fitan wa taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bimaqa'idil 'izzi min 'arsyik wa bimuntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa majikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla wa bifadlikal karim wa judikal amin wa bikalimatikal tammati allati la yujawizu al fajir ya akram akramin ya hasim ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana bil maqasid dunya wal akhirah. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi mawarat wala fil bihari mawarat wala fil jibali madarat wala fil uyuni lahazat wala fil nufusi khatarat wala fil ahyai warqat wala fil asami harakat illa wahyika alfa wa musyahidah mu'alayka dalaka fi mulkika mutahirat wa bil qudrati allati sakhalta biha ahlal ardi samawat sahhil li PKB ulul makhluqat sahhil nahdlatul ulama ulul makhluqat wa aktif lubal alamin jasir alaina wa bisaqumulan musalmahat rabbi yassir wa la tu'assir bil khair wa la yatarattaf wa la yush'aranna bikum ahada rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi amma yasifun wa salamun ala sayyidil walhamdulillahi alamin al-fatihah. Amin amin ya Rabbal alamin. Semua doa-doa indah dilanjutkan oleh takbir sejak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita tiba di ujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi bekal dan meningkatkan iman, takwa serta berbaik diri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian serta semua pihak yang telah mendukung acara ini. Mewakili panitia kami mohon maaf jika ada yang berkenan. Semoga langkah kita menjadi pemberat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Bunga mawar pekarangan harus setangkai dalam jambangan. Terima kasih kami haturkan kepada kader dan tamu undangan. Takjub mata menatap Ka'bah, tumpah mata pandangan makrifat. Kalau saya hilaf dan salah mohon maaf dunia akhirat. Saya Lita Halim selaku pembawa acara undur diri. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.